Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap kabar teman-teman dalam keadaan yang baik dan bersemangat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Dira Auralia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas mengenai permasalahan dari prokrastinasi akademik, lalu kita memahami mengenai konsep-konsep prokrastinasi akademik yang berujung mengenai dampak dari prokrastinasi akademik. Sehingga dengan adanya dampak-dampak yang terjadi dalam prokrastinasi akademik, kita ini membutuhkan sebuah upaya untuk mereduksi prokrastinasi akademik yang ada dalam diri teman-teman semuanya. Nah, di kegiatan 3 ini, kita akan berfokus untuk mencari upaya mereduksi prokrastinasi akademik. Kita akan membahas 3 aspek mengenai pentingnya mereduksi prokrastinasi akademik, strategi mereduksi prokrastinasi akademik, dan langkah-langkah mereduksi prokrastinasi akademik. Sebelum kita membahas mengenai strategi dan langkah-langkah untuk mereduksi prokrastinasi akademik, penting bagi teman-teman untuk memahami betapa pentingnya ini kita untuk mereduksi prokrastinasi akademik. Menurut Winarso 2023 menjelaskan betapa pentingnya prokrastinasi akademik itu perlu untuk direduksi atau dikurangi dalam diri peserta didik atau siswa. Yang pertama, kualitas hidup dan prestasi akademik. Prokrastinator akan mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dan tingkat kebahagiaan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan prokrastinasi akademik. Selain itu, menimbulkan tekanan, stres, dan mempengaruhi kesejahteraan mental, fisik, dan akan menghasilkan hasil tugas yang tidak sesuai atau tidak maksimal. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk mereduksi prokrastinasi akademik untuk meningkatkan kualitas hidup dan prestasi akademik. Yang kedua, kesehatan mental dan kinerja akademik, di mana akan terjadi peningkatan stres, tekanan psikologis, perasaan rendah diri, mengurangi kepercayaan diri. Apabila prokrastinasi akademik itu dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, akan berdampak pada keterlambatan dalam menyelesaikan tugas akademik, penurunan nilai, serta pengaruh negatif terhadap prospek karir di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mereduksi prokrastinasi akademik untuk menjaga kesehatan mental dan kinerja akademik bagi diri siswa. Yang ketiga yaitu kinerja dan kesehatan, di mana prokrastinasi akademik dapat menyebabkan peningkatan tingkat stres dan penurunan prestasi yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi kesehatan individu. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi atau mereduksi prokrastinasi akademik supaya tidak mempengaruhi kinerja dan kesehatan siswa. Yang keempat, religiositas. Dalam pandangan agama, terdapat penekanan pada kerja keras dan ketaatan, sehingga prokrastinasi akademik ini akan berdampak negatif pada kinerja akademis yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaktian, di mana agama itu juga memandang waktu itu sebagai sumber daya yang berharga, yang harus dimanfaatkan secara optimal, sehingga prokrastinasi akademik ini akan mengakibatkan pemborosan waktu yang tidak sesuai dengan ajaran religiositas. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahami betapa pentingnya kita untuk mereduksi prokrastinasi akademik? Oke, jika sudah memahami, maka kita selanjut ke strategi untuk mereduksi prokrastinasi akademik. Mereduksi prokrastinasi akademik juga dibutuhkan strategi yang tepat untuk penanganan dalam permasalahan prokrastinasi akademik ini, di mana dijelaskan menurut Winarso terdapat beberapa strategi. Yang pertama, membuat rencana dan tujuan yang realistis, di mana membuat rencana dan tujuan dilakukan dengan membaca dan memahami tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan mulai untuk dibaca dengan teliti dan memahami apa yang ingin individu jelaskan pada tugas secara spesifik. Sesuaikan tujuan dengan waktu dan sumber daya yang ada. Jadi nantinya teman-teman bisa membuat daftar prioritas tugas dengan menentukan waktu dalam penyelesaian setiap tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, awali tugas yang paling sulit, di mana siswa ini dapat menetapkan tujuan dan prioritas tugas, setelah itu mengidentifikasi tugas yang paling sulit dan menjadikan tugas tersebut sebagai prioritas. Siswa juga dapat membagi tugas itu menjadi komponen yang lebih kecil, sehingga ini akan memudahkan untuk pengelolaan dan penyelesaian tugas. Tiga, yaitu menonaktifkan teknologi yang mengalihkan perhatian. Siswa dapat menonaktifkan atau mematikan terlebih dahulu gadget atau tablet yang dimilikinya, karena mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah dengan terus memeriksa gadget atau tablet itu dapat mengurangi konsentrasi siswa sendiri. Yang keempat, gunakan istirahat yang cukup, di mana gunakan sebisa mungkin istirahat yang cukup dan melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti olahraga, berkumpul, dan membaca
sebagai salah satu strategi untuk mereduksi prokrastinasi akademik. Yang kelima, mencari bantuan jika membutuhkan, dimana segera mencari bantuan jika dirasa prokrastinasi akademik itu sudah tidak dapat disembuhkan secara mandiri. Nah, itu dia strategi untuk mereduksi prokrastinasi akademik. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah untuk mereduksi prokrastinasi akademik. Menurut Jeffrey tahun 2013, terdapat 7 langkah untuk mereduksi prokrastinasi akademik. Yang pertama yaitu pengelolaan diri dalam konteks waktu. Teman-teman dapat mengubah cara pandang melihat waktu dan hargai penggunaan waktu dengan menghindari aktivitas yang tidak bermanfaat. Yang kedua, penetapan tujuan kecil. Teman-teman dapat menetapkan tujuan yang realistis dan objektif untuk memberikan arah dan rasa pencapaian. Yang ketiga, melakukan tugas secara mandiri. Teman-teman dapat menjadi pribadi yang teratur dengan membuat daftar tugas. Jadi teman-teman harus memahami dulu prinsip-prinsip kesuksesan yang ingin dimiliki oleh teman-teman sendiri. Yang keempat, pencatatan segala sesuatu. Yang dimaksud ini adalah buat daftar yang terorganisir untuk meningkatkan kejernihan pikiran dan belajar dari pengalaman hidup. Yang kelima, mengurangi pengalihan perhatian. Teman-teman dapat menghindari hal-hal yang mengganggu fokus, seperti media sosial atau tadi gadget, tablet, yang dapat mempengaruhi fokus-fokus dan konsentrasi kalian sendiri. Lalu selanjutnya ada kesadaran terhadap ganjaran. Yang dimaksud di sini adalah ganjaran itu merupakan sebuah hasil dari tindakan yang dilakukan serta merupakan konsekuensi dari resiko yang diambil, di mana teman-teman ini perlu menyadari bahwa hasil dari pekerjaan kalian ini merupakan ganjaran. Coba capai tujuan yang lebih besar daripada memikirkan masalah-masalah kalian. Langkah yang terakhir adalah penguasaan keterampilan introspeksi, di mana introspeksi ini memungkinkan individu untuk berpikir objektif, dan sikap objektif ini dapat mempercepat proses penyesuaian diri dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Jadi teman-teman ini bisa lakukan introspeksi untuk bersikap objektif dan cepat menyesuaikan diri dengan tujuan yang ingin dicapai. Itu dia teman-teman mengenai 7 langkah untuk mereduksi prokrastinasi akademik. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas ya mengenai upaya mereduksi prokrastinasi akademik. Dimulai dari betapa pentingnya untuk mereduksi prokrastinasi akademik, strategi untuk mereduksi prokrastinasi akademik, dan 7 langkah upaya mereduksi prokrastinasi akademik. Jadi teman-teman dapat melakukan secara mandiri apabila teman-teman mengalami prokrastinasi akademik. Jadi terapkan strategi dan langkah-langkah yang sudah tadi dijelaskan. Semoga dapat membantu teman-teman untuk mereduksi dan mengurangi prokrastinasi akademik dalam diri teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat.